bersama kami kelas PGSDA 21 yang mana di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kompetensi evaluasi pendidikan yang mana diampu oleh Bapak DRS Budiono MPD pada mata kuliah evaluasi pendidikan. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Agustin Nur Aziza, yang kedua ada Dinar Dwi Aprilia, yang ketiga ada Diana Ajeng Sekarwani, yang keempat ada Septi Wulandari, yang kelima ada Nina Yunil Faida, dan yang terakhir ada Syukron Mak. Nah, topik pembahasan pada kali ini ada yang pertama tentang lingkup kompetensi penilaian hasil belajar. Selanjutnya ada sasaran kompetensi penilaian hasil belajar, kemudian tingkat kompetensi penilaian hasil belajar, dan yang terakhir ada analisis kompetensi penilaian hasil belajar. Nah, langsung saja akan disampaikan oleh pemateri. Lingkup kompetensi penilaian hasil belajar. Kompetensi penilaian hasil belajar merupakan pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan yang pertama adalah autentik, yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpantauan penilaian yang ketiga adalah kompetensi tersebut akan menggambarkan kapasitas, daya, dan perolehan belajar peserta didik atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional dan dampak pengiring dari pembelajaran tersebut. Salah satu contoh adalah penilaian sikap. Penilaian sikap secara umum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sikap terhadap materi pembelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran tersebut. Dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar dan lebih mudah diberi motivasi dan akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran yang dijalani. Yang kedua, sikap terhadap guru atau pengajar. Peserta didik tidak memiliki. Jadi peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru akan tidak akan bisa menyerap materi pembelajaran yang dijalani oleh guru tersebut. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Yang terakhir, sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pembelajaran. Misalnya, masalah lingkungan hidup. Peserta didik perlu memiliki sikap yang tepat yang dilandasi oleh nilai-nilai positif terhadap kasus lingkungan tertentu. Misalnya, peserta didik memiliki sikap positif terhadap program pelindungan satwa liar. Selanjutnya adalah penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi. Yang pertama, menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Yang kedua, mengkoordinasi ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah menyelenggarakan ujian sekolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah sesuai dengan pos ujian sekolah. Yang keempat, menentukan kriteria kenaikan kelas. Yang kelima, melaporkan hasil pencapaian kompetensi atau tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik tersebut. Yang berbentuk raport. Yang keenam,
melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan peserta didik kepada Dinas Pendidikan kota atau kabupaten dan industri lain yang terkait. Yang ketujuh, melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik. Yang kedelapan, menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat guru. Yang kesembilan, menerbitkan surat keterangan hasil ujian nasional atau bisa disingkat SKHU setiap peserta didik bagi satu pendidikan penyelenggara ujian nasional. Yang ke-10 dan yang terakhir, menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Itu tadi adalah contoh penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk pencapaian kompetensi peserta didik tersebut. Dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik berkaitan dengan cara atau alat dalam penilaian, yaitu yang pertama, metode penilaian. Penilaian dapat dilakukan melalui metode tes maupun non-tes. Metode tes dipilih pada respon yang dikumpulkan dapat dikategorikan benar atau salah, KD per KD pada KI 3 dan KI 4. Bila respon yang dikumpulkan tidak dapat dikategorikan benar atau salah, digunakan metode non-tes, KD per KD pada KI 1 dan KI 2. Metode tes dapat berupa tes tulis atau tes kinerja. Tes tertulis dapat dilakukan dengan cara memilih jawaban yang tersedia, misalnya soal bentuk pilihan ganda, benar, salah, dan menjodohkan. Ada pula yang meminta peserta menuliskan sendiri responnya, misalnya soal berbentuk esai, baik esai isian singkat maupun esai bebas. Yang pertama, tes kinerja juga dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku terbatas yang meminta peserta untuk menunjukkan kinerja dengan tugas-tugas tertentu yang terstruktur secara ketat. Misalnya, peserta diminta menulis paragraf dengan topik yang sudah ditentukan atau mengoperasikan suatu alat tertentu dan perilaku meluas yang menghendaki peserta untuk menunjukkan kinerja lebih komprehensif dan tidak dibatasi. Misalnya, peserta didik diminta merumuskan hipotesis, kemudian diminta membuat rancangan dan melaksanakan eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut. Yang kedua, metode non-tes digunakan untuk menilai sikap, minat, atau motivasi. Metode non-tes umumnya digunakan untuk mengukur ranah afektif, KD per KD pada KI 1 dan KI 2. Metode non-tes lazimnya menggunakan instrumen angket, kuesioner, penilaian diri, penilaian tema sejawat, dan lain-lain. Hasil penilaian ini tidak dapat diinterpretasi ke dalam kategori benar atau salah. Namun untuk mendapatkan deskripsi tentang profil sikap peserta didik dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik, yang kedua dengan cara teknik dan instrumen penilaian. Untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan peserta didik dapat dilakukan berbagai teknik, baik berhubungan dengan proses maupun hasil belajar. Teknik mengumpulkan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara penilaian kemampuan belajar peserta didik terhadap pencapaian kompetensi. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar, baik pada domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Berikut 7 teknik yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, penilaian untuk kerja. Penilaian untuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti praktik di laboratorium, praktik sholat, praktik olahraga, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi atau deklamasi, dan lain-lain. Penilaian untuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Yang keempat, kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamatan. Penilaian untuk kerja dapat menggunakan daftar cek skala penilaian. Yang pertama, daftar cek. Daftar cek dipilih jika unjuk kerja yang dinilai relatif sederhana, sehingga kinerja peserta didik representatif untuk diklasifikasikan menjadi dua kategori saja, ya atau tidak. Yang kedua, skala penilaian. Ada kalanya kinerja peserta didik cukup kompleks sehingga sulit atau merasa tidak adil kalau hanya diklasifikasikan menjadi dua kategori, ya atau tidak. Memenuhi atau tidak memenuhi. Oleh karena itu, dapat dipilih skala penilaian lebih dari dua kategori, misalnya 1, 2, dan 3. Namun, setiap kategori harus dirumuskan deskriptornya sehingga penilai mengetahui kriteria secara akurat kapan mendapat skor 1, 2, dan 3. Daftar kategori beserta deskriptor kriterianya itu disebut rubrik. Di lapangan sering dirumuskan rubrik universal, misalnya 1 kurang 2 cukup, 3 baik. Deskripsi seperti ini belum akurat karena kriteria kurang bagi seorang penilai belum tentu sama dengan penilai lain. Karena itu deskripsi dalam rubrik harus jelas dan terukur. Teknik yang selanjutnya atau yang kedua yaitu penilaian sikap. Sikap bermula dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap terdiri atas 3 komponen, yakni afektif, kognitif, dan konatif atau perilaku. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atas penilaiannya atau penilaiannya terhadap suatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki
sikap positif terhadap mata pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, sikap terhadap guru atau pengajar. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman, dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang keempat, sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Misalnya, masalah lingkungan hidup, materi IPA dan IPS. Peserta didik perlu memiliki sikap yang tepat yang dilandasi oleh nilai-nilai positif terhadap kasus lingkungan tertentu, kegiatan pelestarian atau kasus perusakan lingkungan hidup. Misalnya, peserta didik memiliki sikap positif terhadap program perlindungan satwa liar. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik tersebut antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Observasi langsung, perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal. Guru dapat melakukan observasi terhadap peserta didiknya. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah. Pertanyaan langsung, guru juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap peserta didik berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah mengenai peningkatan ketertiban. Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam memberi jawaban, dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina peserta didik. Laporan pribadi. Teknik ini meminta peserta didik membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangannya tentang kerusuhan antar etnis yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasannya yang dibuat peserta didik dapat dibaca dan dipahami kecenderungan yang sikap yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu prinsip penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas
tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Penilai adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus secara perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Terpadu. Yang keempat itu terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang kesepuluh, edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan peserta didik. Yang selanjutnya, pendekatan penilaian. Penilaian menggunakan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, acuan. Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan berdasarkan para indikator hasil belajar sekolah. Menetapkan acuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Selanjutnya, yang kedua, ketuntasan belajar. Selanjutnya, karakteristik penilaian. Yang pertama, belajar tuntas. Untuk kompetensi pada kategori pengetahuan dari keterampilan KI 3 dan KI 4, peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Asuransi yang digunakan dalam belajar tuntas adalah peserta didik dapat belajar apapun, hanya waktu yang dibutuhkan yang berbeda. Peserta didik yang belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk materi yang sama dibandingkan peserta didik pada umumnya. Autentik, memandang yang kedua itu autentik, memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh, merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas. Berdasarkan acuan kriteria, itu yang keempat.
Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang diterapkan. Misalnya, ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Yang keenam, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek pengamatan, dan penilaian diri. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sasaran kompetensi penilaian hasil belajar, yang mana dikutip dari Permendikbud Republik Indonesia nomor 104 tahun 2014 menyebutkan bahwa sasaran penilaian hasil belajar dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, sasaran penilaian hasil belajar terhadap kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, meliputi tingkat sikap menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai spiritual dan nilai sosial. Menurut Cradwell tahun 1967 menyebutkan bahwasanya sikap menerima ialah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lainnya. Contoh penerapan sikap menerima dari hasil belajar siswa yakni menyadari bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak berdisiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Menanggapi adalah adanya partisipasi aktif. Jadi, kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap dengan salah satu cara. Contoh hasil belajar pada ranah efektif menanggapi adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh atau menggali lebih dalam lagi tentang ilmu kedisiplinan. Sedangkan menghargai adalah memberi nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan atau objek itu dikerjakan dirasakan akan membawa kerugian atau penyelesaian. Hasil belajar dari menghargai adalah tumbuhnya kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah menghayati, yang mana peserta didik menjadikan nilai-nilai yang disodorkan itu sebagai bagian internal dalam dirinya, menjadikan nilai-nilai itu prioritas dalam dirinya. Contohnya adalah kemampuan dalam tingkat menginternalisasi atau memprioritaskan waktu untuk belajar, membantu teman, dan lain sebagainya. Yang terakhir, dalam sasaran penilaian hasil belajar pada kompetensi sikap adalah mengamalkan, yang mana yang dimaksud mengamalkan adalah peserta didik menjadikan nilai-nilai itu sebagai pengendali perilakunya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi gaya hidup. Contohnya adalah dalam tingkat mengamalkan menunjukkan sikap mandiri ketika bekerja. Pembagian sasaran yang kedua adalah sasaran penilaian hasil belajar terhadap kompetensi pengetahuan, yang mana pada kompetensi pengetahuan ini masih dibagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah tingkatan kemampuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Sedangkan pada tingkatan yang kedua adalah terkait dengan pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Tip melalui Majid tahun 2014 menjelaskan bahwasanya mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau. Memahami adalah membangun sebuah pengertian berbagai sumber seperti pesan, bacaan, dan komunikasi. Memahami juga berkaitan dengan aktivitas mengklarifikasi dan membandingkan. Ketiga, menerapkan.
Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan masalah. Yang keempat, menganalisis. Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut. Yang kelima adalah mengevaluasi. Mengevaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Pada bagian kedua adalah terkait dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kita bahas yang pertama, yang mana dikutip dari Anderson 2015, menjelaskan bahwasanya pengetahuan faktual merupakan unsur-unsur dasar yang ada dalam suatu disiplin ilmu tertentu yang biasa digunakan oleh para ahli di bidang tersebut untuk saling berkomunikasi dan memahami bidang tersebut. Yang kedua adalah pengetahuan konseptual, yakni saling keterkaitan antara unsur-unsur dalam, misalnya pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, serta pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Yang ketiga adalah pengetahuan prosedural, yakni pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu, seperti pengetahuan mengenai keterampilan khusus yang berhubungan dengan suatu bidang tertentu, pengetahuan tentang algoritma, pengetahuan tentang teknik dan metode, serta pengetahuan mengenai kriteria untuk menentukan kapan suatu prosedur, teknik, strategi, atau metode tersebut digunakan. Yang keempat adalah pengetahuan metakognitif, yaitu mencangkup pengetahuan tentang kognisi secara umum dan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Misalnya, pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang kognitif, dan pengetahuan tentang diri sendiri. Kemudian, sasaran penilaian hasil belajar berikutnya yaitu sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap kompetensi keterampilan mencakup keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Keterampilan abstrak merupakan kemampuan belajar yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Sedangkan keterampilan konkret merupakan kemampuan belajar yang meliputi meniru, melakukan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan mencipta. Yang selanjutnya adalah tingkat kompetensi penilaian hasil belajar. Nah, di sini menurut Bloom, tingkat kompetensi penilaian hasil belajar itu merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak yang dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C atau kognitif dalam buku yang berjudul Taxonomy of Education Objective. Nah, diantaranya ini ada yang pertama, C1, mengingat atau remembering. Nah, kemampuan ini untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari secara tepat, seperti fakta, konsep, atau prosedur. Kemudian C2, memahami atau understanding, yang mana tingkat memahami ini merupakan kemampuan untuk menjelaskan atau memahami makna dari informasi yang dipelajari. Kemudian ada C3 atau menerapkan, applying. Nah, pada tingkatan ini merupakan kemampuan untuk menggunakan informasi yang dipelajari dalam situasi baru atau yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Selanjutnya ada C4, analisis atau analyzing. Nah, kemampuan ini untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut. Yang selanjutnya ada C5. C5 ini mengevaluasi.
Nah, kemampuan ini untuk membuat penilaian atau keputusan berdasarkan informasi yang ada. Nah, yang terakhir ada C6, yakni mencipta atau creating. Di sini kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang dipelajari. Nah, penilaian ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Nah, dalam panduan penilaian SD sendiri dijelaskan bahwa penilaian sebagai fungsi sumatif saat ini dikenal dengan istilah penilaian atas pembelajaran atau assessment of learning. Sedangkan penilaian sebagai fungsi formatif saat ini lebih dikenal dengan penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning, dan penilaian untuk pembelajaran yaitu assessment for learning. Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan perbuatan. Misalnya, berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik dalam mengaplikasikan penerapan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Yang selanjutnya, analisis kompetensi penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Yang selanjutnya, mengkoordinasikan ulangan harian, kemudian juga ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir sekolah. Yang kemudian ada menyelenggarakan ujian sekolah, dan juga menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah sesuai dengan pos ujian yang ada di sekolah tersebut. Yang selanjutnya, menentukan kriteria kenaikan kelas. Pasti setiap sekolah itu mempunyai kriteria kenaikan kelasnya sendiri. Selanjutnya, melaporkan hasil pencapaian kompetensi atau tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik dalam bentuk buku laporan belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas. Selanjutnya, melaporkan pencapaian hasil pendidikan kabupaten ataupun kota dan instansi lain yang terkait. Selanjutnya, melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik. Kemudian menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat guru sesuai dengan kriteria. Kriterianya meliputi menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kemudian mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dengan ketentuan kompetensi sikap, yaitu spiritual dan sosial. Nah, termasuk kategori baik dan kompetensi pengetahuan serta keterampilan minimal sama dengan KKM yang telah ditetapkan. Kemudian lulus ujian akhir sekolah. Kemudian lulus ujian nasional. Yang selanjutnya, menerbitkan surat keterangan hasil ujian nasional atau yang biasa disebut dengan SKHUN. Setiap peserta didik bagi satuan pendidikan penyelenggaraan ujian nasional.
Yang terakhir ada menerbitkan ijazah. Setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang belum difahami, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video kami. Sekian, apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.